2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan mempraktikkan sholat jenazah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kana Anandita. Nama saya Rizky Laki Halim. Nama saya Nadeda Kana Putri. Nama saya Aska Hairani. Nama saya Fajriya Nur Indasari. Nama saya Arinda Cantika. Tata cara pengurusan jenazah ada 4, yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan mengubur. Tata cara memandikan jenazah, yang pertama membaca niat, lalu berikan kain bersih penutup jenazah agar aurat tidak terlihat. Tinggikan kepala jenazah untuk menghindari air mengalir ke bagian kepala, lalu bersihkan seluruh anggota badannya. Lalu tekan dengan lembut bagian perutnya untuk mengeluarkan kotoran yang mungkin masih tersisa. Bersihkan sampai bersih bagian kubul dan dubur. Siramkan air terlebih dahulu ke bagian anggota tubuh yang sebelah kanan, lalu ke bagian sebelah kiri. Mandikan dengan menggunakan air sabun. Jenazah diwudukan, bersihkan rambut dengan sampo atau daun bidara. Gunakan air yang dicampur wangi-wangian pada bilasan terakhir. Setelah selesai dimandikan, keringkan tubuh jenazah dengan kain agar tidak basah saat dikafani. Yang terakhir, sebelum dikafani, beri wewangian non-alkohol, misalnya kapur barus. Berikut ini adalah lafal niat mewudukan jenazah laki-laki. Nawaitu doa lihazal mayyiti lillahi ta'ala. Artinya, saya niat wudhu untuk mayat laki-laki ini karena Allah Ta'ala. Dan berikut ini adalah lafal niat mewudukan jenazah perempuan. Nawaitu doa lilhazihil mayyitati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat wudhu untuk mayat perempuan ini karena Allah Ta'ala. Kemudian, lafaz niat memandikan jenazah perempuan ialah sebagai berikut. Nawaitul ghusla adaan an hazihil mayyitati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayat perempuan ini karena Allah Ta'ala. Berikut lafaz niat memandikan jenazah laki-laki. Nawaitul ghusla adaan an hazal mayyiti lillahi ta'ala. Artinya, saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayat laki-laki ini karena Allah Ta'ala. Setelah selesai dimandikan, jenazah selanjutnya dikafani. Cara membungkusnya adalah hamparkan kain kafan helai demi helai dengan menaburkan kapur barus pada tiap lapisnya. Kemudian si mayat diletakkan di atasnya. Kedua tangan dilipat di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Mengafaninya pun tidak boleh asal-asalan karena ada hadisnya, yaitu apabila kalian mengkafani mayat saudara kalian, kafanilah sebaik-baiknya. Saat proses mengkafani, kain kafan diambil dari uang si mayat sendiri. Apabila tidak ada orang yang selama ini menghidupinya yang membelikan kain kafan. Jika ia tidak mampu, boleh diambilkan dari uang kas masjid atau kas RT dan RW atau yang lainnya secara sah. Untuk mengkafani mayat, minimal 1 helai. Dan saat proses mengkafani tidak boleh secara asal-asalan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama, niat. Niat sholat jenazah ada dua, yaitu peruntukan jenazahnya ada dua untuk laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki niatnya sebagai berikut: usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau untuk perempuan sebagai berikut: usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Selanjutnya, sesudah membaca niat, takbir pertama kita membaca surat Al-Fatihah. Sudah membaca Al-Fatihah, kita kemudian takbir kedua. Di takbir kedua membaca sholawat seperti berikut. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Dilanjutkan takbir ketiga dengan membaca Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wassi mudkhalaha waghsilha bil ma'i was salji wal barad wa nakkiha minal khotoya kama naqqaitat saubal abyadu minad danas wa abdilha daron khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilhal jannata wa a'idha min adzabil qabri aw min adzabin nar. Atau bisa juga membaca versi pendeknya. Allahumma ighfir laha wa arhamha wa afiha wa'fu anha. Selanjutnya, takbir keempat membaca Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Yang terakhir, tutup dengan salam ke kanan dan ke kiri, masih dalam posisi berdiri. Jenazah diletakkan di depan jemaah. Namun ada perbedaan apabila mayat laki-laki, imam berdiri di dekat kepala jenazah. Apabila mayat perempuan, imam berdiri di dekat perut jenazah. Kemudian imam berdiri paling depan diikuti oleh makmum. Jika yang masalahnya sedikit atau terbatas, diusahakan dibuat 3 baris atau saf. Mengubur jenazah. Rasulullah SAW menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan sesuai sabdanya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi qala asri'u bil janazah yang artinya dari Abu Hurairah RA dari Nabi Muhammad bersabda, segerakanlah mengubur jenazah. Sebaiknya mengubur jenazah pada siang hari. Mengubur mayat pada malam hari diperbolehkan apabila dalam keadaan terpaksa, seperti karena bau yang sangat menyengat meskipun sudah diberi wangi-wangian, atau karena sesuatu hal yang harus segerakan dikubur. Yang ketiga, dianjurkan meluaskan lubang kubur. Sallallahu alaihi wasallam pernah mengantar jenazah sampai di kuburannya, lalu beliau duduk di tepi lubang kubur dan bersabda, luaskanlah pada bagian kepala dan luaskanlah juga pada bagian kakinya. Ada beberapa kurma baginya di surga. Yang keempat, boleh mengubur 2-3 jenazah dalam satu liang kubur. Hal itu dilakukan sewaktu usai perang Uhud. Rasulullah SAW bersabda, galilah dan dalamkanlah, baguskanlah dan masukkanlah 2 atau 3 orang di dalamnya. Satu liang kubur, dahulukanlah, masukkan lebih dahulu orang yang paling banyak hafal Al-Quran. Lalu yang kelima, bacaan meletakkan mayat dalam kubur. Apabila meletakkan mayat dalam kubur, Rasulullah SAW membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah, yang artinya dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah wa ala sunnati Rasulillah, yang artinya dengan nama Allah dan nama agama
Rasulullah dan atas nama sunnah Rasulullah. Lalu yang keenam, belum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutang si mayit jika ada, baik dari harta yang ditinggalkan atau dari sumbangan keluarganya. Nabi Muhammad SAW bersabda, diri orang mukmin itu tergantung tidak sampai ke hadirat Tuhan, karena hutangnya sampai dibayar dahulu, hutangnya itu oleh keluarganya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.